Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vivi Eka Yuni, Safila Rusiana, Mutia Rahmatun, Intan Alistafania, dan Aditi Ahsanul Minan akan mempresentasikan tugas toksikologi. Berikut kasusnya. Seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun, berat badan 70 kg, dibawa ke IGD rumah sakit karena diduga mengalami keracunan obat parasetamol. Keluarga pasien menyatakan bahwa pasien tersebut telah meminum tablet parasetamol sebanyak 20 butir sekitar 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Berikan penjelasan singkat seputar penggunaan klinik parasetamol dan efek toksik parasetamol. Tablet acetaminophen atau tablet parasetamol adalah sediaan acetaminophen yang dikempa menggunakan bahan tambahan yang sesuai, mengandung acetaminophen. CHNO2 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Pengawasan klinis parasetamol perlu dilakukan pada penggunaan jangka panjang atau dengan dosis yang tinggi. Pemeriksaan kreatinin perlu dilakukan pada pasien dengan gangguan ginjal. Pada pasien dengan gangguan hepar kronis, pemantauan fungsi hepar perlu dilakukan secara berkala. Pada pasien yang mengkombinasi parasetamol dengan warfarin, pemantauan waktu protrombin dan INR perlu dilakukan. Intoksikasi atau overdosis parasetamol dapat menimbulkan komplikasi yang cukup berat, seperti hepatotoksisitas, ensefalopati, pendarahan, hingga kematian. Intoksikasi parasetamol merupakan salah satu penyebab kematian karena keracunan obat, padahal kondisi ini dapat dengan mudah ditangani. Jelaskan mekanisme aksi dari toksisitas parasetamol. Mekanisme toksisitas: 1. Sulfat dan glukoronida pada liver tersaturasi. 2. Parasetamol lebih banyak ke CYP sampai NAPKI bertambah sampai suplai glutathione tidak mencukupi. 3. NAPKI bereaksi dengan membran sel hepatosit rusak sampai nekrosis. Sebutkan kemungkinan gejala toksisitas yang mungkin terjadi akibat keracunan parasetamol dan dampaknya bagi kesehatan tubuh pasien. Keracunan parasetamol, juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen, adalah keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat parasetamol atau acetaminophen yang berlebihan. Kebanyakan orang hanya memiliki sedikit gejala atau gejala tak spesifik pada 24 jam pertama setelah overdosis. Gejala ini dapat berupa rasa lelah, sakit perut, atau mual. Setelah beberapa hari tanpa gejala, biasanya muncul kulit kekuningan, masalah pembekuan darah, dan kebingungan sebagai akibat dari gejala hati. Komplikasi tambahan termasuk gejala ginjal, gagal ginjal, pankreatitis, gula darah rendah, dan asidosis laktat. Jika tidak terjadi kematian, penderita cenderung pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari beberapa minggu. Next. Apakah strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien tersebut? Terapi asetilsistein paling efektif bila diberikan dalam waktu 8-10 jam pasca penelanan parasetamol. Next. Berdasarkan gejala umum keracunan parasetamol, apakah pasien membutuhkan terapi emergensi? Jika iya, jelaskan terapi emergensi yang akan diberikan, lengkap dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. Risk assessment untuk kejadian overdosis adalah
berapa jumlah dosis yang masuk ke dalam tubuh, kemudian kapan terjadinya, kapan terakhir diminum obatnya, dan apakah single injection atau multiple injection. Kemudian bagaimana karakter pasien ini, berapa usianya, berat badannya berapa, kemudian apakah memiliki riwayat kronik alkoholik. Berdasarkan kasus di atas, pasien meminum 20 tablet paracetamol 500 mg. Berarti total dosis yang diminum oleh pasien adalah 10.000 mg. Kemudian dosis toksik paracetamol ini diketahui lebih dari 200 mg per kilogram berat badan. Next. Pasien berusia 45 tahun dengan berat badan 70 kg. Maka dosis toksiknya adalah 20 mg per kilogram dikali 70 kg, yaitu 14.000 mg. Berarti pasien ini telah meminum paracetamol dalam dosis toksik yang bisa merusak livernya. Jadi pasien juga butuh terapi emergensi. Pasien perlu dicek fungsi liver, SGPT atau SGOT. Bila hasil yang normal dan tidak ada tanda-tanda gangguan liver seperti nyeri perut, mual atau muntah, maka pasien tidak perlu pengobatan. Apabila kadar SGPT lebih dari 10 U per liter, maka diindikasikan pemberian antidot menggunakan NAC atau N-acetylcysteine. N-acetylcysteine ini biasanya diberikan secara intravena dalam dextrosa 5% dalam air. Namun, setengah gram normal atau 0,45% bisa diganti dengan garam. Untuk tata laksananya, 150 mg per kilogram dalam 200 ml cairan pengencer intravena diberikan selama 15-60 menit. Kemudian diikuti oleh 50 mg per kilogram dalam 50 ml cairan pengencer intravena diberikan selama lebih dari 4 jam. Kemudian diikuti oleh 100 mg per kilogram dalam 1000 ml cairan pengencer diberikan selama lebih dari 16 jam. Next. Apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang disiapkan? Berilah penjelasan lengkap regimen terapi antidot dalam bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan pada pasien. Pasien memerlukan terapi antidot dengan asetilcysteine sebagai antidot pada keracunan paracetamol. Asetilcysteine diberikan secara peroral dan intravena. Pemberian oral adalah rute yang umum pada terapi NAC kecuali terdapat kontraindikasi seperti aspirasi atau muntah terus-menerus. Dosis awal yang biasa dianjurkan adalah 140 mg per kilogram diikuti dalam 4 jam dengan dosis pemeliharaan 70 mg per kilogram secara oral setiap 4 jam. Dosis ini biasanya direkomendasikan untuk dilanjutkan selama 72 jam. Namun, pengalaman klinis yang lebih baru mendukung penyesuaian durasi terapi dengan kondisi klinis pasien. Next. NAC intravena direkomendasikan dalam situasi di mana pasien tidak dapat mentolerir pemberian oral NAC atau mengalami gagal hati fulminan. Protokol intravena yang paling umum digunakan adalah pemberian 150 mg per kilogram intravena selama 1 jam, diikuti oleh 50 mg per kilogram selama 4 jam, kemudian 100 mg per kilogram selama 16 jam. Formulasi dosis intravena yang dimodifikasi untuk pasien anak-anak dengan berat kurang dari 40 kg direkomendasikan untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Next. Selanjutnya, mekanisme aksi antidot dari asetilcysteine. Asetilcysteine menyediakan sistein untuk pengisian dan pemeliharaan simpanan glutathione hati, meningkatkan jalur sulfasi eliminasi, dan dapat langsung mengurangi NAPPI N-acetyl-para-benzoinon dimen, kemudian ke acetaminophen. Asetilcysteine secara dramatis mengurangi kejadian hepatotoxic
sitotoksisitas dan perkembangan menjadi gagal hati fulminat FHF bila diberikan dalam 8-10 jam pertama setelah overdosis akut. Senyawa NAPHI dapat diikat oleh glutathione sehingga membentuk metabolit yang non-toksit, yaitu konjugasi metabolit sistein dan asam merkapuri. Ketika terjadi overdosis paracetamol, maka semakin besar paracetamol yang dimetabolit oleh enzim CYP dan jumlah glutathione sedikit, sehingga menyebabkan jumlah NAPHI yang banyak. NAPHI dapat berkaitan dengan sel hepar, menyebabkan nekrosis lobulus ventral pada hati. Asetilsistein mencegah NAPHI berikatan dengan sel hepar sehingga mencegah terjadinya kerusakan hati. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kekurangannya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.